Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, saya sekarang hari ini bersama Bang Andi Septiandi. Ini kemarin beliau tuh pemateri seminar nasional di sekolah saya guys. Oke, jadi hari ini kita mau bincang-bincang tentang apa nih Bang? Bincang-bincang banyak sebenarnya mau dibincangkan itu banyak. Tapi karena abang ini sebagai aktivis juga kan, yang melek juga dengan anak muda, gimana kalau kita bahas tentang anak muda? Wah, boleh. Anak muda ini kan masa di mana antara lemah dan masa di antara dua kelemahan. Ya. Ya kan? Ketika kita lahir lemah. Tuh. Terus pas kita muda ini masa kita kuat. Dan pas kita tua lemah lagi. Gitu. Nah, ya. Kebanyakan di antara kita tuh ketika dikasih masa muda ini biasanya rentang waktu di usia 15-an sampai 40 tahun lah. Itu di masa mana manusia masih kuat-kuatnya gitu kan. Nah, kebanyakan orang yang dikasih kesempatan muda nih, nah itu kadang tuh suka dibuang sia-sia gitu ya, suka dilalaikan gitu loh. Ya, ya. Nah, tapi gimana Islam memandang anak muda gitu loh? Ya. Nah, jadi memang mungkin sebelum kita mulai saya mau sapa dulu nih ya. Sapa dulu. Kan nggak enak langsung ngobrol, belum disapa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah ini bisa berjumpa dengan Bang Putra ya. Kita sudah menyepakati kapan waktunya mau dialog. Ini baru sempatnya sekarang. Ya. Alhamdulillah ya. Sama-sama sibuk kan. Beliau di luar kota, saya di sini terus ya. Tapi alhamdulillah hari ini Allah takdirkan kita ketemu, kita jumpa dan kita bisa konten. Alhamdulillah. Nah, ngomongin tentang pemuda di dalam Islam ya. Nah, jadi memang ada yang menarik, mungkin saya sedikit cerita tentang sejarah ya. Memang pemuda dan perubahan ini memang pemuda itu selalu diidentikan dengan perubahan sebenarnya. Nah, kenapa? Karena gini. Kalau kita lihat Rasulullah SAW itu tatkala beliau diutus menjadi Rasul ya, Nabi dan Rasul itu di usia 40 tahun. Kita ngelihat bagaimana Rasul ini kan punya tahapan-tahapan dalam berdakwah. Betul. Salah satunya itu tahapan yang Rasul lakukan pertama kali itu adalah itu taskib atau membentuk sebuah pembinaan lah atau kelompok dakwahnya Rasul gitu. Kalau dalam kitab-kitab sirah itu seperti itu. Nah, yang menarik itu kalau kita lihat kelompok dakwahnya Rasul yang Rasul kumpulkan di tempatnya Darul Arqam. Itu ya kalau anak sekarang nyebutnya sekretariat lah. Sekretariat. Nah, tempat pengkaderan di sana gitu, tempat ngumpulnya Rasul dan para sahabat. Nah, Rasul itu Arqam bin Abi Arqam. Betul. Nah, itu usianya 13 tahun, masih muda kan? Masih muda banget. Iya, masih muda sekali. Kalau di Indonesia masih SMP lah. Masih SMP. Nah, itu yang menarik di situ. Jadi yang Rasul kumpulkan itu semuanya 90% bisa kita sebutkan itu anak-anak muda yang usianya itu ya rentan di bawah 30 tahun, bahkan 20 tahun. Taruhlah tadi itu Arqam, masih 13 tahun. 13 tahun. Itu kan. Taruh lagi Ali itu masih 8 tahunan umurnya waktu itu. 8 tahun. Masih 8 tahun. Terus ada Zaid budaknya, mantan budaknya Rasulullah SAW, diangkat lah. Nanti itu dijuluki anaknya Rasul gitu kan. Walaupun tak boleh, nanti ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasul tidak boleh punya anak. Anak apa nih? Anak angkat. Tidak boleh dinisabkan. Maksudnya tidak boleh anak angkat itu dinasabkan kepada bapak angkatnya. Tidak boleh. Dia harus dikembalikan kepada bapak aslinya gitu. Jadi cuma sebatas bapak ideologinya. Nah, seperti itu. Nah, itu umurnya masih muda sekali. Nah, kalau yang tercatat yang tua itu paling seperti Abu Bakar. Itu Hamzah. Nah, itu yang Hamzah pamannya Nabi SAW. Itu usianya tua, bisa dikatakan agak tua, tapi ya masih tergolong syabab gitu. Masih semangatnya masih muda seperti itu. Nah, tapi kalau tergolong usia tadi seperti itu 90% itu usianya 30 tahunan ke bawah. Itu dalam kitab Daulah Islam itu dijelaskan di situ bagaimana Rasul itu mengumpulkan kader-kader dakwah. Nah, untuk apa ya? Rasul tentunya punya misi besar untuk mengumpulkan para sahabat itu. Untuk apa? Untuk membina mereka. Dengan apa? Dengan Islam. Untuk supaya coba lihat generasi awal yang Rasul bina itu semuanya jadi luar biasa. Betul. Ya kan? Nah, siapa Ali?
jadi khalifah yang keempat gitu kan. Terus ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu kan diantaranya ada khalifah yang 4, ya kan? Itu tuh hasil dari pengkaderan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi orang-orang hebat semua. Misalnya kayak ada Sa'ad bin Abi Waqqas, itu kan hasil pembinaan daripada Nabi. Yang dikenal dengan satu anak panah bisa membunuh 3. Betul. Nah bahkan musuh sekali. beliau inilah di tangan beliau lah nanti Persia itu selesai peradabannya. Yang diutus oleh Umar bawa pasukan, kita kenal dengan perang Qadisiyah. Itu selesai peradaban Persia itu tutup. Nah itu taklukan oleh panglima perangnya itu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan luar biasa, ya kan? Dari hasil jeripayanya Sa'ad, disitulah imam hadis 4 orang itu kan hasil dari futuhat itu muncul kan, kayak Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah itu kan semuanya dari daerah Persia. Itu bagaimana perubahan. Nah, itu kita ngomong sejarahnya Nabi. Kita coba track lagi ke depan di sejarahnya Indonesia saja. Coba lihat apa yang terjadi perubahan-perubahan itu pasti inisiasinya anak-anak muda semua. Betul nggak? Betul. Kita lihat misalnya waktu reformasi misalnya. Reformasi itu kan 98 ya? Iya betul. 98 ini udah lahir belum? Udah ya. Belum. Oh belum? Belum lahir. Belum lahir. Itu kan waktu Soeharto tumbang, itu yang menggerakkan adalah mahasiswa. Inisiasinya adalah ya gerakan mahasiswa di situ gitu kan, 98. Juga kita kenal pernah ada sempat difilmkan namanya host Cokro Aminoto. Itu juga anak muda, ya kan? Nah, jadi tokoh perubahan juga seperti itu. Nah, maka oleh sebab itulah kalau dalam Islam pandangan tentang anak muda itu pemuda selalu diidentikan dengan perubahan itu tadi. Nah, walaupun nanti selain daripada itu kalau dalam hadis-hadis Nabi itu ada fadilah besar menjadi anak-anak muda itu. Salah satunya itu adalah kata Nabi ada nanti itu di pada mahsyar. Ada 7 golongan yang dapat nanti naungan, ya kan? Nah, salah satunya itu adalah anak muda yang tumbuh itu dalam ketaatan. Ini kan fadilah yang besar sekali menjadi anak muda. Nah, gini Bang, berbicara tentang anak muda gitu ya. Kalau kita lihat hari ini tuh kayaknya anak muda itu, terutama anak muda Islam gitu. Yeah. Maksudnya dia tuh seakan-akan anti dengan agamanya sendiri gitu. Yeah. Seakan-akan aku pengen diatur dengan kebebasan. Sebenarnya kan justrunya hancurnya Arab gitu. Itu karena kebebasan tersebut, maksudnya karena jahiliyahnya itu. Iya. Freedom itu. Kenapa bisa terjadi jahiliyah? Karena freedom, karena kebebasan. Nah, hadirnya Islam, tidak ada aturan. Hadirnya Islam itu kan mengatur dari yang awalnya bebas menjadi ada yang terikat. Nah, tetapi keterikatan ini yang bisa mengatur semuanya menjadi tentram gitu. Nah, kalau kita lihat hari ini kan anak muda hari ini itu malas untuk diatur seperti itu. Nah, itu ya kita juga melihat hari ini perang pemikiran yang luar biasa besarnya gitu kan. Nah, yang mengubah bagaimana mindset anak muda kita yang dulunya ditanamkan paham agama dari SD-nya, mungkin SD-nya SD-nya SDIT, SMP-nya MTS sampai SMA-nya madrasah mungkin. Nah, tetapi ketika tamat dari madrasah mereka malah punya pemikiran aku ingin bebas gitu. Nah, itu bagaimana? Justru disekolahkan agama supaya pemikirannya berbasiskan agama gitu. Nah, malah ketika tamat dari sekolah agama malah menjadikan dia pemikirannya yang liberal dan sekuler itu gimana? Betul. Jadi memang itu salah satu problem anak-anak muda zaman sekarang ya. Tapi bukan hanya anak muda. Pemikiran semacam itu bahkan sudah menyerang seluruh lapisan masyarakat Islam tentunya. Itu paham liberal, kebebasan, freedom. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Nah, itu tadi Bang Putra tadi sudah nyinggung sedikit ya. Jadi namanya itu Qaulul Fikr. Jadi gini, sebenarnya yang pertama itu kalau kita ngomong sejarah lagi nih, flashback lagi ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi memang tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus, jadi sudah ada rencana makar dari orang-orang kafir seperti itu. Oh iya, jadi dulu udah ada. Sebenarnya dikekalkan dalam Al-Quran itu kan, walan tardu angkal yahudu walan nasoroh. Itu kan tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu sampai kita itu ikut milahnya mereka.
Nah itu kan namanya ghazul fikr, perang pemikiran. Jadi sejak dulu, bahkan kalau kita lihat sejak Nabi itu dapat wahyu, itu sudah banyak haters. Oh, ya kan? ada haters. Sudah ada gitu, sudah ada gitu kan. Sudah ada. Bahkan sejak waktu nanti Rasul hijrah ke kota Madinah, baru 2 tahun Nabi membangun peradaban di sana, mendirikan negara di sana. Hatersnya udah banyak. Bukan lagi haters. Baru tahun kedua sudah terjadi perang. Mereka bawa pasukan 1.000 untuk memerangi Rasulullah SAW, ya kan? Lebih parah dari haters. Parah lagi. Kalau gitu, haters cuma ngetik-ngetik gitu. Jadi seperti itu. Jadi musuh-musuh Islam tuh selalu senantiasa menghabiskan energinya untuk bagaimana menghancurkan Islam itu sendiri gitu. Sampailah mereka dapat sebuah kesimpulan. Kesimpulan apa? Kesimpulan bahwa umat Islam ini memang tidak bisa dikalahkan dengan perang fisik. Ya pasti menang. Iya, terus. pasti menang. Kenapa? Karena tadi umat Islam itu kalau berperang, ya yang dicari kematian. Kenapa? Kalau dia mati masuk surga atau mati syahid gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita lihat orang-orang kafir itu kalau berperang tuh saking takut mati karena suka lari dalam perang. Orang-orang Romawi itu mengikat kaki satu tentara dengan kaki tentara yang lain supaya tidak lari gitu kan. Nah, seperti itu. Dan jumlah kaum muslimin dalam peperangan-peperangan itu rata-rata jumlahnya sedikit dan musuhnya selalu lebih banyak. Dan ya kalau kita hitung jumlah kemenangan itu lebih banyak ketimbang jumlah kekalahan seperti itu. Nah, walaupun kaum muslimin itu kalah, itu sebenarnya bukan faktor jumlahnya sedikit. Kebanyakan itu faktor kemaksiatan nanti. Faktor di mana kaum muslimin itu justru tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga Allah kasih kekalahan di situ. Itu kan terjadi di perang Uhud kan seperti itu. Yang melawannya Khalid bin Walid. Iya, Khalid bin Walid itu mutar gitu kan. Khalid bin Walid tuh dari dulu sampai Rasul pun dikalahkan. Iya, betul. Ketika dia masuk Islam kan perang terus, menang terus. Maka ditakdirkan juga Khalid bin Walid itu dia meninggalnya bukan di medan perang gitu kan, tapi di tempat tidur gitu. Nah, seperti itu. Jadi mereka dapat kesimpulan umat Islam nggak bisa dikalahkan tadi dengan perang fisik. Nah, dengan apa? Apa kekuatan di umat Islam? Maka dapatilah itu bahwa kekuatan umat Islam itu ada di Islamnya itu sendiri. Di apa ya? Islam itu ya terdiri dari akidah dan syariahnya itu. Akidah dan syariah. Nah, akidah itu keimanan dia kepada Allah. Dari konsekuensi keimanan dia itulah dia harus tunduk kepada seluruh aturan yang sempurna yang datang dari Zat yang Maha Benar gitu. Nah, dari kekuatan dua inilah umat Islam ini dalam sejarahnya kokoh, kuat, tidak pernah terkalahkan. Ini yang membuat rahasia kekuatan umat Islam, yaitu Islam itu sendiri, akidah dan syariahnya. Apa itu akidah dan syariah? Ya, Al-Quran dan sunnahnya Nabi SAW itu. Itulah sumber kekuatan. Nah, maka mereka mencari cara. Gimana supaya umat Islam ini bisa dijauhkan dari akidah dan syariah itu? Nah, maka cara menjauhkannya itu dengan ghazul fikr. Artinya apa? Mereka punya akidah, punya syariah tadi, ya nggak apa-apa ada, tapi coba diganti dengan yang lain. Contohnya gini, namanya Muhammad, banyak nggak orang yang namanya Muhammad? Banyak. Tapi coba tanya, tahu nggak siapa itu Muhammad? Ya, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, gitu kan? Bagaimana karakternya beliau? Siapa saja sahabat-sahabat yang menemani beliau, bagaimana perjalanan hidup beliau, itu mungkin tidak tahu. Tapi yang dia tahu siapa? Neymar, gitu kan? Itu tahu tuh pemain bola, gitu kan? Kapten Amerika, yang dia tahu seperti itu. Nah, itu cara mengganti, namanya pengganti referensi tadi, sehingga umat Islam itu tidak lagi mengenal sosok-sosok yang harus diidolakan tadi. Itu namanya ghazul fikr, mengganti pemikiran, mengganti referensi. Jadi gini ya, berarti itu. Harusnya kan dulu kan referensi kita itu kiblat kita adalah Islam. Berkiblat kepada sahabat-sahabat Nabi. Nah, iya. Di zaman ini malah kiblat kita terganti kan. Malah kiblat itu kita ghazul fikr tadi tuh. Patokan kita hari ini kan adalah Barat. Bagaimana kalau Barat bikin kayak ini berarti standar kita harus Barat. Betul. Padahal orang Islam tuh sudah punya standar dari zaman dulu. Nah, standar Islam, benar. Gitu. Itu standarnya umat Islam, itu yang PR kita bersama, mengembalikan bagaimana pemuda-pemuda Islam ini dia menjadikan standar itu tidak lagi tadi Barat dengan kebebasannya tadi, ya, itu adalah Islam dengan aturannya. Nah, kenapa konsekuensi menjadi seorang Muslim itu kan tadi dia harus terikat dengan syariah gitu. Karena itulah dengan itulah nanti dia akan mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah turunkan Quran, sudah turunkan sunnahnya Nabi, itu kan? Apakah kita menjalankan itu?
Justru kita akan mengambil yang lain atau mengambil yang lain jalan hidup, bukan mengambil jalan hidup yang telah dicontohkan Nabi. Betul. Padahal kita udah ada petunjuk yang jelas. Betul. Tinggal Hudan, kita gitu ikut kan? aja gitu. Hudan linnas itu. Ini manusia hari ini sok-sokan nak bikin-bikin sendiri gitu. Iya. Nah itu. Nah itu. Jadi seperti itu. Apa yang menyebabkan pemuda Islam itu ikut dalam hari ini itu Barat menjadi kiblatnya karena urus Zulfikar itu. Nah seperti itu. Jadi seolah-olah cerita-cerita kisah-kisah tentang sahabat Nabi kita hari ini kan nggak tahu apa-apa Nggak tahu. gitu. Karena sudah digantikan itu. Ketika kita bercerita tentang Iron Man, bercerita tentang Marvel, kayaknya seakan-akan kita tahu semua. Iya. Kita tidak menyalahkan Marvelnya sih. Betul. Maksudnya kita juga punya sejarah yang lebih real, lebih gitu. lebih nyata gitu Lebih kan. Kalau nyata. itu kan hanya ya utopis gitu kan. Fiksi gitu. Nggak ada kisah nyatanya gitu kan. Sedangkan Islam itu banyak sekali kisah-kisah kepahlawanan. Misalnya mungkin asing dengan nama ini, ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang dia dijuluki juga satu orang itu 1000. Namanya itu Qaqo bin Amru At-Tamimi. Qaqo bin Amru At-Tamimi ini salah satu inilah panglima juga untuk pembebasan Persia nanti. Qaqo ini luar biasa, dia waktu menyeberang parik di Qadisiyah itu dia narik puluhan atau ratusan sahabat itu dengan kudanya itu dengan satu tangan. Itu salah satu kata ulama kalau Nabi itu kan mukjizat ya, karomah. Nah, kalau sahabat itu karomah namanya. Itu karomahnya beliau, kuat gitu. Bisa menarik di sungai itu sampai berjalan gitu kan. Nah, itu mungkin orang nggak tahu. Dengan kisah seperti itu. Cerita itu nyata. Itu ada gitu kan. Dibuktikan dengan dalil-dalil gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itulah kenapa. Nah, memang kalau kita bahas lebih panjang, itu alasan pertama dan masih banyak faktor-faktor yang ini kenapa umat Islam seperti ini gitu. Itu faktor individunya, faktor internalnya mereka tidak memahami Islam itu sendiri, dan yang faktor eksternalnya ya mereka diserang. Karena tidak paham agama, maka dia diserang dengan pemikiran barat, udah cocok itu udah. Nggak paham, diserang, udah dia pakai. Gitu kan. Tapi gini, Bang. Agama itu, Islam tuh keren loh, maksudnya Ya. jangankan masalah bernegara, jangankan masalah antara manusia lain dengan manusia lain, tetapi cuma masalah kencingnya saja, masalah buang air besar aja, sampai masalah pakai sendal pun juga diatur dalam Ya, Islam gitu. betul. Nah, kayaknya udah perfect sekali, agamanya udah sempurna gitu. Nah, tetapi kenapa hari ini syariat Islam itu cuma dipraktekkan di sebagian aspek, tetapi di aspek lain itu diabaikan. Misal, ketika kita nikah, kita pakai sistem Islam. Ya, pakai ajaran Islam. Nah, tetapi ketika kita berekonomi, kita pakai sistem Yang lain. ribawi. Nah, itu bagaimana tuh? Maksudnya, apakah ini yang udah dikatakan dengan Islam yang kafah? Ya, betul. Nah, jadi ini makin luar biasa nih perbincangan kita nih sampai makin panas nih kayaknya. Kopinya udah mau habis. Udah habis. Ya. Jadi menarik ya tadi ya. Islam itu adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala firman itu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 kata Allah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah kata Allah. Hari ini tuh telah aku sempurnakan. Jadi Allah menjamin itu Islam ini telah sempurna. Dan tidak hanya sempurna, Allah cukupkan nikmat. Udah sempurna, cukupkan nikmat. Nikmatnya sudah dicukupkan lagi sama Allah itu kan, dan Islam satu-satunya yang telah Allah ridhoi agamanya seperti itu kan. Artinya Islam ini agama yang sempurna. Nah, kebanyakan umat Islam itu tidak memahami kesempurnaan Islam ini. Dia sejak kecil itu dididik atau diberi pemahaman, bahkan kalau di sekolah, saya jurusan sekolah Islam juga dulu, ya kan? Nggak usah di-spill. Nggak usah di-spill lah, gitu kan. Sekolah Yang Islam tahu-tahu juga. aja. Walaupun di sekolah Islam itu ini mohon maaf gitu kan, lebih banyak pelajaran matematika ketimbang pelajaran agamanya. Padahal sekolah Islam. Padahal sekolah Islam madrasah. gitu kan. Dari situ aja sudah nampak gitu kan. Nah, jadi kayak di sekolah Islam itu tidak diajarkan kesempurnaan Islam itu. Bahwa Islam itu ya sekedar apa? Yang fokusnya dipelajari itu ibadah saja, ibadah dan akhlak, betul nggak? Betul. Ibadah itu apa ya? Sholat. Kalau sudah rukun Islam itu tadi tuh, rukun Islam sudah dipelajari ya udah cukup, yaitu Islam. Puasa, zakat, haji gitu kan. Nah, itu yang dipelajari. Atau ada yang lebih ekstrim menerjemahkan apa itu Islam? Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Nah, kalau sudah ini Islam.
Nah ini kesalahan. Dari sini kesalahan memahami agama itu sudah muncul gitu. Nah, padahal Islam itu bukan hanya sekedar itu. Nah kalau dalam kitab Nizamul Islam, saya takut ada Bahani Allah rahimahullah, beliau mendefinisikan apa itu Islam. Islam itu adalah agama yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan membawa syariat untuk mengatur hubungan manusia dengan Al-Khaliq Allah, untuk mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Jadi ada 3 dimensi syariat gitu. Nah ini kalau kita sudah memahami dimensi bangunan, Islam rupanya terdiri dari 3 dimensi ini nih. Nah sudah dapat gambaran Islam, gitu kan? Jadi tadi dimensi yang pertama itu hubungan kita dengan Allah. Nah di situ ada akidah, ada ibadah, ada rukun iman, ada rukun Islam di situ di dalamnya. Nah, cuman Islam bukan hanya ngomong tentang ini nih. Islam mengatur tentang hubungan tentang diri kita sendiri yang tadi Bang Putra singgung tuh. Mengatur tentang masuk WC gitu kan, mengatur tentang buang air kecil, buang air besar. Islam juga mengatur tentang itu. Ya, pakaian juga diatur bagaimana menutup aurat, yang laki-laki yang perempuan, batasan aurat bagaimana itu diatur dalam Islam. Bagaimana cara makan dan minum gitu kan diatur oleh yang mana boleh dimakan, yang mana boleh diminum itu diatur. Itu aturan syariat yang mengatur hubungan kita untuk diri kita sendiri agar diri kita ini teratur, ya tidak tidak rusak tubuh kita ini. Coba lihat orang yang tak pakai aturan, semua diminum tuh nggak, arak dihajar, ujung-ujungnya liver gitu kan. Jangan-jangan baygon pun dihajar. Dihajar juga, itu kan tidak ada minum. Kenapa tidak ada panduan gitu? Yang mana halal, yang mana haram, hantam gitu kan. Ujung-ujungnya rusak tubuhnya. Seperti itu. Nah, yang ketiga ini, dimensi yang ketiga ini tadi jarang dibahas oleh sekolah, pondok, bahkan jarang dibahas oleh kajian-kajian keislaman kalau kita datang. Ya kan seputar ibadah. Ketiga ini yang paling banyak kalau kita baca kitab fikih, itu hampir 90% itu dimensi ketiga Islam itu. Apa tuh? Itu hubungan manusia dengan sesama manusia, muamalah dan ukubat. Itu yang paling banyak syariat mengatur. Kayak misalnya muamalah itu apa? Pergaulan dalam Islam. Bagaimana sih batasan pergaulan dalam Islam? Misalnya dalam Islam itu mengatur laki-laki dan perempuan itu terpisah, tak boleh interaksi dalam 4 perkara, kecuali 4 perkara, boleh dalam pendidikan, dalam jual beli, dalam kesehatan, gitu kan, atau dalam tempat-tempat tertentu. Nah seperti itu. Nah selain itu tidak boleh laki-laki perempuan itu ketemu. Dan juga itu pergaulan, ya kan? Dan juga saya juga ada, ini mohon maaf saya potong. Saya juga ada ngebaca riset, ternyata ketika kelas yang isinya itu diisi dengan sejenis yang full, misalnya satu kelas tuh isinya laki-laki semua, ternyata itu lebih meningkatkan daya fokus dibandingkan kelas yang bercampur gitu. Itulah syariat. Kalau kita beriman tuh sebenarnya tidak perlu sains, nggak perlu ada penelitian, cukup beriman. Ini pasti benar datang dari Allah. Kenapa? Allah ini menurunkan syariat. Pasti ada reason, pasti ada alasan. Ada alasan, dan dia yang menciptakan manusia, dia sangat tahu nih manusia butuhnya apa. Dan kalau dia melanggar syariat, ya pasti tadi itu kacau seperti itu kan. Nah ngomong tentang pergaulan tadi, ngomong tentang ekonomi, sistem ekonomi misalnya, Islam juga mengatur tentang misalnya pendidikan bagaimana seharusnya. Nah kita spill sedikit masalah pendidikan hari ini kan, apa tujuan pendidikan pada sekarang ini kan tidak jelas gitu. Iya nggak jelas. Nggak jelas. Mau dijadikan apa nih siswa-siswa setelah lulus kuliah atau lulus sekolah? Nah yang lebih parah lagi itu pendidikan kita itu fokusnya apa? Transfer of knowledge, transfer pengetahuan. Nah bukan transfer kepribadian. Kalau dalam Islam itu adalah transfer karakter. Maka tujuan pendidikan dalam Islam itu bagaimana membuat pendidik atau pelajar atau orang yang masyarakat atau muslim yang masuk di sekolah-sekolah Islam itu tujuannya apa? Terbentuklah saksia Islam. Apa itu saksia Islam? Kepribadian Islam. Apa kepribadian Islam? Pola pikirnya Islam, pola sikapnya Islam. Nggak setengah-setengah. Nggak hanya sikapnya Islam, pikirannya liberal gitu kan. Nggak. Nah, pendidikan Islam itu tujuannya itu. Jadi sehingga kalaupun dia di saintik yang berkepribadian Islam, kalaupun dia jadi ahli nuklir misalnya, ahli nuklir yang kepribadiannya Islam. Nah, kayak gitu. Nyinggung dikit soal pendidikan nih, Bang. Tadi Abang cerita bahwasanya Abang juga dari sekolah agama ya? Iya, betul. Sama, saya juga dari sekolah agama. Nggak usah di-spill ya. Nah, kalau saya lihat itu, Bang, sekolah agama gitu ya,
harusnya kan landasannya ya juga beragama dari pendidikannya, dari pergaulannya gitu. Ya. Cuman yang saya ini berdasarkan pengalaman saya pribadi lah gitu. Nah itu ketika saya melihat bahwasanya ternyata ketika saya di sekolah agama nih, saya tidak merasakan yang namanya agama gitu. Ya. Maksudnya ya pelajarannya agama, oke saya setuju, belajar fikih, Tapi kehidupannya? Nah itu dia, kehidupannya tidak beragama. Yang saya agak kurang terima waktu itu adalah masalah yang cewek itu kan pakai rok kan harusnya, tetapi ini menggunakan celana, padahal diatur dalam undang-undang itu perempuan siswa perempuan itu kan menggunakan rok, nah gitu. Nah itu baru satu sisi. Nah sedangkan di urusan lain seperti masalah ikhtilat dan segala macam itu kayaknya udah susah sekali. Padahal landasannya tadi itu adalah sekolah agama. Sekolah agama harusnya pakai aturan agama. Adanya aturan agama. Maksudnya aturannya jangan cuma belajar doang, tetapi penerapannya juga kita juga pastikan penerapannya juga ya secara kafah. Maksudnya nggak cuma keilmuannya agama, tetapi kepribadiannya tidak agama. Gitu. Nah, maka banyak hari ini siswa-siswa itu ketika tamat malah orientasi pemikirannya adalah kebebasan. Mikir, aku malas nih sekolah agamanya, aku diketatkan ini harus pakai ciput, harus pakai kaos kaki segala macam. Nah, justru ketika tamat itu kepribadiannya terbentuk. Nah, seandainya sekolah staraf SMA ini udah di posisi SMA itu membentuk kepribadian, menurut saya nggak pas. Karena membentuk kepribadian itu waktu SD gitu. Kalau udah SMA ngebentuk kepribadiannya udah telat banget. Ya anaknya udah punya pemikiran sendiri gitu. Kalau SD ini kan masih gampang. Maksudnya masih disuruh ini ngikut, disuruh ini ngikut. Nah, kalau udah SMA ya udah. Maksudnya pemikirannya udah aku yang penting aku ini, yang penting aku ini gitu. Gitu, Bang. Iya, jadi memang nanti berbeda sekali kalau kita ngomong sistem pendidikan Islam. Nanti kapan-kapan boleh kita fokus membahas itu ya. Ngebahas pendidikan Islam gitu kan. Maka kita ngelihat outputnya ya, lahir dari pendidikan Islam itu coba lihat. Zaid bin Harithah 19 tahun itu sudah jadi panglima perang. Itu outputnya kalau pendidikan Islam itu kan 19 tahun itu udah jadi. Jadi SMA itu ibaratnya kalau zaman SMA itu udah lagi nggak ngomong tentang keimanan, nggak ngomong lagi tentang syariat, nggak ngomong lagi tentang pacaran. Udah selesai udah itu ngomongnya tentang bagaimana visi yang lebih ke depan itu lebih penjurusan. Ibaratnya 19 tahun tuh udah jadi panglima, panglima TNI lah kan. Sudah itu matang kalau dalam Islam itu. Maka usia muda itu kayak Al-Fatih 21 tahun menaklukkan Konstantinopel. Udah menaklukkan Konstantinopel. Nah, itu output kalau pendidikan Islam itu diterapkan seperti itu. Betul tadi kata Bang Putra itu. Jadi memang untuk karakter memang fokusnya di SD nanti. Jadi nanti kalau dalam jenjang pendidikan Islam itu akan berkurang. Kebetulan saya juga lagi bangun sekolah. Alhamdulillah gitu kan, lagi bangun sekolah dengan ustaz-ustaz yang lain juga. Itu SD itu memang penanaman karakter. Jadi kalau bisa 100% agamanya dulu ditanamkan di situ. SMP agak dikurangin. 70 agama, 30 sudah kejurusan dia minatnya kemana gitu kan, mau jadi ahli tafsir kayak mau jadi ahli fikih gitu. Mau jadi ahli sains ya, itu mulai itu. Nanti di SMA udah agak dikurangin. Nah, tapi nanti kalau sudah kuliah bahkan agama itu sudah dikurangin, mungkin porsinya tinggal 10%. Nah, kenapa? Karena udah matang ini orang. Udah nyatu agamanya, udah jatuh. Udah lagi kita bahas tentang sekarang ini kan yang dibahas itu apa? Sholat tuh harus wudhu kan? Masih hal-hal yang sepele temeh kayak gitu kan? Udah SMA masih ngebahas mandi wajib kayak gimana? Mandi wajib gimana? Parah itu kayaknya. Iya, kacau. Kalau di zaman Nabi itu 19 tahun, bagaimana aku bisa menaklukkan Persia? Gitu. Nah, itu visi, udah visinya udah gede. Udah gede gitu kan. Nah, ini kesalahan pendidikan kita gitu. Jadi ya wajar. Outputnya apa? Tawuran. Gitu tuh outputnya tuh. Jadinya ya mindsetnya mohon maaf. Nantilah jadi muslim yang sekuler. Atau enggak punya visi hidup gitu kan. Maka kita lihat misalnya, mohon maaf nih, bahkan orang tuanya juga mendidik. Pernah nggak dengar orang tua bilang ke anaknya gini, nak sekolah yang rajin, sekolah yang tinggi, sekolah yang pintar, biar besok kau bisa jadi orang. Maksudnya jadi orang tuh apa? Orang sukses. Sukses tuh maksudnya apa? Dalam kaya, teknologi, betul, kaya, punya jabatan. Tapi bisa peduli nggak ada anaknya itu sholat atau enggak? Nah, itu kan? dia. Nah, itu kacau.
Nah, kalau anak saya itu saya selalu tanamkan seperti itu. Ya, ayah enggak peduli Amira mau jadi apa besar gitu kan, yang penting selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ditanamkan ketaatan itu. Dan itu pun juga dari zaman Nabi Ibrahim ya. Iya. Mengajarkan anaknya seperti itu. Ya, kayak Luqman itu mengajarkan kepada anaknya gitu kan. Nah, itu ketakwaan pertama kali. Sehingga apa? Kalau sudah ketakwaan ini sudah ditanamkan, sudah matang, syariat itu tidak lagi didebatkan. Tidak perlu diteliti udah lagi. tunduk sekali. Ada tunduk sekali. Udah betul pasti. Ini datang dari Allah Rasulnya, tidak usah diteliti lagi, pasti benar. Kalau Allah, kalau Rasul, Sami'na wa ta'na. ta'na, selesai gitu kan. Nah, itu output pendidikan Islam seperti itu. Tapi hari ini, apa ya, pendidikan kita hari ini, masa udah di usia SMA ataupun mungkin udah kuliah gitu, itu masih memperdebatkan, kok aku belum bisa sholat 5 waktu, kok aku masih apa namanya, masih belum bisa ngaji segala macam. Nah itu juga menyatu kepada sistem sebenarnya. Sistem. Nah, Nah, ketika sistem yang mengajarkan anak untuk ngaji, otomatis semua pasti bisa ngaji. Gitu. Iya. Nah, tapi ketika sistem ini tidak mengajarkan anak untuk tidak bisa ngaji, ya bakal gitu semuanya. Nah, itu namanya. Maka nanti kalau maka berislam itu nih tidak bisa separuh-separuh, dia harus totalitas, dia harus kafah. Misalnya, betul lah, karena dalam pendidikan nanti sistem pendidikan Islam itu diterapkan, dia harus ditopang dengan sistem ekonomi Islam, ditopang oleh nanti politik dalam negeri Islam, gitu kan, atau politik pendidikan namanya siasatut taklim. Itu harus ditopang oleh itu semua. Karena apa? Kalau hari ini kan pendidikan yang bagus mahal. Betul. Enggak. Jadi ya Dan tadi swasta, lingkaran setan. gitu. Lingkaran setan, orang yang kaya bisa menikmati fasilitas pendidikan yang tinggi, yang bagus, outputnya bisa dapat akses, dan jadilah dia bisa menguasai semua lini-lini kehidupan itu tadi. Betul. Sedang orang miskin yang tak punya duit, dia dapat sekolah gratis, tanda kutip, fasilitasnya tidak mendukung. Guru-gurunya kadang-kadang tidak peduli. Guru-guru kan? kadang masuknya Cuman jarang-jarang ngasih tugas pulang gitu kan. Nah, ini terjadi, dapat pendidikan yang sederhana. Maka outputnya ya tadi kita lihat. Jadi terjadi dalam pendidikan itu lingkaran setan itu tadi. Yang kaya makin kaya, yang miskin tetap circle makin miskin. Nah, justru hadirnya Islam itu memberantas koridor-koridor barrier tersebut gitu. Antara itu tuh membuat keadilan antara miskin dan kaya itu tidak ada di Islam. Tetap semuanya sama di hadapan Allah. Betul. Nah, itu pandangan akramakum indallahi atqakum. Nah, benar. Islam nanti menghapuskan masalah yang hari kaya ini itu miskin. pandangan materialistik gitu kan. Ada antara orang miskin orang kaya. Itulah nama sistem kehidupan kapitalistik. Jadi dia memblokade, membuat kesenjangan sosial. Ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, kayak gitu. Bahkan anak-anak itu kalau di sekolah-sekolah itu udah memisahkan geng tuh. Iya. Ya kan yang kaya. Ini ada nggak di zaman abang? Maksudnya di zaman saya sih ada gitu. Maksudnya ada. Oh, udah ada dari zaman abang. Saya pikir di zaman 2000-an yang ada geng-geng seperti itu. Ternyata dari zaman abang sudah ada itu. Udah ada gitu. Saya. Nah, jadi itu saya melihat di sekolah ya. Maksudnya itu ada antara circle-circle tuh banyak sekali saya lihat. Nah, menurut saya kayaknya itu tidak relevan dengan kehidupan Islam ataupun juga sekolah Islam. Ya. Justru sekolah Islam itu menghapuskan barrier-barrier yang ada yang namanya circle-circle. Nah, iya betul seperti itu. Nah, itulah luar biasanya Islam. Jadi kan, itu ngomong pendidikan, Itu baru pendidikan, ekonomi. Apalagi kita ngomong tentang ekonomi, udah share lagi. Nanti mungkin Islam ini keren ya kan. Mungkin nanti selanjutnya bisa kita potong di satu tema, kita fokus pendidikan, ekonomi gitu kan. Bahas lagi politik Islam. Islam, nah, boleh Nah, nanti. itu kayaknya penting sekali karena anak muda kalau ini banyak nanti yang komen, kita buatkan. ya. Karena hari ini kita melihat anak-anak muda tuh ya seusia saya misalnya kan, yang belum kepala dua nih, masih belasan. Maksudnya dikit lagi lah 20 tahun kan. Nah, anak-anak di usia saya itu kayaknya kurang melek soal politik karena yang dia lihat hari ini politik yang dilihat adalah politik yang kurang bersih, yang katanya kotor lah. Politik kotor lah katanya. Jadi maklumat yang didapat, informasi yang didapat menganggap bahwasanya politik itu kotor. Padahal dari zaman dulu ketika Nabi itu ada, itu tuh udah ada politik gitu. Betul. Nah, cuman kan hari ini politik itu terlihat seperti kotor. Nah, justru politik yang kita lihat seperti kotor itu adalah politik yang kita lihat hari ini. Bukan kita melihat politik secara jangkauan yang luas gitu. Bukan
politik sebagaimana yang Nabi ajarkan. Betul. Gitu. Bukan politik Islam. Kalau kita ngomong politik Islam itu agung sekali. Ajaran yang sangat agung sekali, dan kalau kita lebih mendalami, wah itu Masya Allah. Itu ajaran politik dalam Islam itu, politik itu kan dalam Islam berbeda dengan definisi Tidak politik. menjatuhkan. Iya, bukan politik dalam ajaran kapitalisme yang hari ini kita lihat gitu kan. Kalau politik kapitalisme itu apa? Kita lihat bagaimana seni dalam mendapatkan kekuasaan. Ya, mau dia- kawan kah, mau saudara kah, hajar aja. Nah itu politik kotor, suap. Nah gitu kan. makanya politik Dan yang anak segala muda macam. lihat hari ini seperti itu. Seperti itu. Nah dia belum pernah ngelihat bagaimana politik Islam. Nah kalau politik Islam itu sudah ada definisinya gitu. Ini kan. kita spill dikit aja ya. Spill Nanti dikit nih, baru nanti kita bahas secara panjang. Kalau mau banyak yang komen gitu ya, Nah, kita bahas. kita bahas. Nah politik Islam itu adalah bagaimana mengurusi urusan manusia itu dengan Islam. Nah, itulah politik Islam. Jadi mengurusi urusan manusia dengan Islam. Nah, mengurusi ekonominya dengan Islam, mengurusi pendidikannya dengan Islam, mengurusi hukum-hukumatnya dengan Islam, mengurusi masalah pergaulannya dengan Islam. Kan Jadi semuanya rahmatan lil alamin. Nah, itu yang disebut rahmatan lil alamin. Diurusi dengan semuanya dengan Islam. Nah, itulah disebutkan politik Islam. Karena kata Nabi SAW itu kanat Banu Israel, kata Nabi, tasusuhumul anbiya, kata Nabi. Dulu Bani Israel itu tuh dia dipolitiki oleh para nabi. Maksudnya diurusi. Tasusu itu kan siasa. Maksudnya. Jadi tugasnya Nabi itu sebenarnya politik. Politik itu Mengurusi urusannya dengan apa? Dengan wahyu yang Allah turunkan. Nah, itu yang dimaksud dengan politik. Jadi kalau dulu Bani Israel itu spesial banget gitu. Mereka itu langsung diutus Nabi di tengah-tengah mereka untuk ngurusi mereka, bagaimana cara makannya, cara ibadahnya, bagaimana yang cara benar, bersihkan najisnya bagaimana, semua diajarkan oleh langsung Nabi itu. Kata Nabi dilanjutkan dalam hadis itu, kalau Nabi itu wafat, diganti lagi Nabi yang lain. Jadi luar biasa. Walaupun Nabi ini walaupun Yahudi ini kan sifatnya luar biasa. Kalau kita dalam Al-Quran itu banyak sekali mencela sifat-sifat Yahudi. Dia suka bunuh Nabi salah satunya. Ya kan Nabi Yahya dibunuh. Itu kan Nabi Zakaria dibunuh, digergaji sama dia gitu kan. Nabi Isa termasuk, walaupun kalau dalam akidah kita itu digantikan oleh Allah, bukan dibunuh. Bukan dibunuh gitu. Nah, itu memang tabiatnya orang Yahudi. Nah, itu kayak gitu. Jadi setiap komplek itu ada nabi, setiap desa, ada nabi, kecamatan ada nabi sendiri. Ini ada nabi gitu. Nah, tapi ketika Nabi Muhammad wafat, kata Nabi, itu Nabi jelaskan dalam hadis itu, la nabiyya ba'di. Bahwa aku ini nabi terakhir. Ada nabi yang ngurusin manusia ini, aku yang nabi terakhir. Nah, tak ada lagi nabi setelah aku. Berarti apapun setelah bingung dia. nih, siapa yang ngurusi manusia setelah nabi tidak ada? Maka Nabi lanjutkan dalam hadis itu kan, fasatakunu khulafa. Akan banyak para khulafa. Khulafa itu jamak dari khalifah. Khalifah itu penggantinya nabi. Dia tidak dapat wahyu, tapi dia menjalankan wahyu yang sudah sempurna untuk mengatur, mengurusi urusan manusia dengan wahyu yang sempurna tadi yang ditinggalkan oleh nabi. Seperti itu. Itulah makna politik. Maka zaman dulu itu umat Islam itu senantiasa diurusi dengan Islam ini, di politik. Bahkan senang. Maksudnya senang dengan diatur dengan hukum Islam. Iya, senang lah. Masa ada orang Islam tidak mau diatur dengan Islam? Kan dipertanyakan keislaman. Tetapi ada hari ini. ada. Tetapi ada hari ini bahwasanya dia itu Islam, mengaku bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya mengaku Nabi Muhammad itu utusan Allah, saya ngaku Allah itu Tuhan saya ngaku Quran itu kitab suci saya ngaku ada malaikat, saya ngaku ada hari akhir. Nah, tetapi ketika masalah kehidupan dia diurusi dengan urusan Islam, nggak mau, malah benci dengan Islam. Ada orang Islam yang nggak pengen diatur dengan Islam gitu loh. Itu kan berarti ya banyak faktor itu kan. Pertanyaan pertama, betul-betul nggak dia ini beriman kepada Allah? Karena konsekuensi dari keimanan itu kan ketundukan. Bukan mengingkari. Bukan mengingkari. Berarti mengingkari itu ya kufur. Kufur. Itu bukan Islam gitu kan. Nah, jadi aneh berarti kalau KTP-nya Islam. Iya. Kepribadiannya kufur. Dia tidak mengakui tentang apa yang Allah turunkan. Karena Allah itu bukan menurunkan hanya sekedar keimanan, bukan hanya menjadi seorang Islam itu, Muslim itu bukan hanya sekedar kita mengakui Allah Tuhan kita. Enggak, kalau cuma hanya sekedar mengakui Tuhan kita, iblis mengakui bahwa Allah itu Tuhannya dia. Ya kan? Betul. Nah, kenapa iblis itu nanti masuk dalam neraka? Kekal. Cuma satu, menolak.
nolak tunduk dari Adam. Maksudnya dalam tanda kutip itu nolak perintah Allah. Bukan masalah sujudnya, tapi ini masalah perintah. Masalah perintah ini gitu kan. Nah, dia tidak mau taat kepada perintah itu. Dan salah satunya itu juga paham materialistik. Apa kata iblis ketika alasan kenapa dia tidak mau sujud kepada Adam? Adam dibuat dari tin. Wa khalaqtani nar. Saya ini dari nar, dari api. Dari mana iblis ini bisa berpemahaman api ini mulia daripada tanah? Itu kan paham materi. Iya betul. Paham materialistik itu. Ya kan padahal tidak pernah Allah menjelaskan bahwa api itu lebih mulia daripada tanah. Ya sama-sama materi dua-duanya gitu kan. Sama-sama materi yang Allah ciptakan. Ya Allah ciptakan gitu kan. Nah, itu pandai-pandainya iblis saja. Oh, api kan panas. Tanah tidak bisa ngapa-ngapa. Itu pandai-pandainya iblis gitu kan. Ingkar gitu kan. Nah, itulah fenomena zaman sekarang gitu. Nah, tetapi satu lagi Bang, yang kadang orang ini lupakan. Ya. Orang berpikir gini, Islam itu tradisional, Islam itu ketinggalan zaman, Islam itu zaman bahola lah istilahnya kalau di daerah kita kan. Iya. Nah, padahal Islam itu tidak pernah meninggalkan yang namanya ilmu pengetahuan. Ya, betul. Bahkan kalau kita belajar ilmu pengetahuan pun kita tidak meninggalkan keimanan kita, itu tidak jadi masalah. Tidak masalah. Nah, tetapi hari ini orang berpikir bahwasanya Islam itu hanya sekedar ibadah, puasa, zakat dan segala macam yang mengakibatkan bahwasanya Islam tuh kaku sekali. Pokoknya aku ibadah sama Allah, aku masuk surga. Padahal sahabat-sahabat Nabi itu punya jalurnya masing-masing. Betul. Expert di bidangnya masing-masing. Ada sahabat Nabi yang expert di bidang jualan, kayak Abdurrahman bin Auf. Ada sahabat Nabi yang expert di medan perang dan segala macam. Yeah. Mungkin kalau di zaman Nabi ada teknologi IT, mungkin ada sahabat Nabi yang ahli di IT gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya kan Islam tidak menutup diri dari pintu teknologi. Yeah. Buat orang-orang yang masih berpikir bahwasanya Islam ini tradisional, Islam ini tidak terima teknologi, itu gimana Bang? Ya. Oh, itu berarti tadi kembali lagi dia tidak paham tentang Islam itu sendiri. Apa tuh Islam secara sempurna gitu? Tadi kan udah dijelaskan ya. Itu jadi kalau kita ngelihat ilmuwan-ilmuwan dari Islam, nggak usah ilmuwan dari Islam. Kalau kita lihat ilmu pengetahuan yang ada zaman sekarang, itu coba lihat batu pondasinya dari mana? Dari Islam. Dari Islam. Itu Barat bahkan mengakui itu. Barat tuh mengakui, misalnya kayak hari ini kita punya Infocus misalnya. Itu kan pondasi meletak tentang lensa kornea dan segala macam itu kan siapa yang meletakkan pertama kali tentang itu, yaitu ulama dalam Islam, ulama Baghdad gitu kan. Yaitu kita kenal dengan Ibnu Al-Haytham. Oh ya, kamera seperti itu kan? Al-Qumrah. Nah, seperti itu. Itu yang meletakkan fondasinya. Misalnya kayak teknologi apa lagi? Kimia. Jabir bin Hayyan. Nah, seperti itu banyak. Jadi salah kalau misalnya ada berpemahaman kalau kita itu berislam kaku, kita nggak bisa ke sana ke sini nih gitu. Enggak kayak gitu. Karena ada fleksibel saja. Fleksibel. Nah, Islam nanti makan Islam itu kalau Islam itu ditegakkan akan memfasilitasi ada kaum muslimin yang dia ini expert, misalnya kok senang banget dengan sains, dia akan diarahkan. Karena itu termasuk dalam Islam nanti ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu kifayah. Termasuk belajar matematika itu kan masuk fardu kifayah gitu. Jangan sangka itu enggak ditanya kok Allah nanti di hari kiamat. Nah, ini kan ditanya tuh dengan malaikat, enggak tanya kau paham enggak dengan ilmu matematika. Enggak, bukan kayak gitu Muhammad ya. Kenapa? Karena itu ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan ini wajib untuk dipelajari supaya apa? Nanti itu membantu kehidupan. Kenapa ada kaidah fikih itu mala yatimul wajibu ila bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban itu tidak bisa terlaksana karena sesuatu itu jadi wajib hukumnya. Nah, jadi kalau misalnya gara-gara nggak bisa belajar matematika, ujung-ujungnya ilmu yang lain itu terbengkalai, mengganggu ini jadi mudorot. Jadi ini nih jadi wajib gitu dipelajari. Bahkan dulu Nabi itu pernah mengutus para sahabat. Itu ada salah satu sahabat diutus Nabi itu untuk belajar bahasa Yahudi. Itu kan tidak ada ditanya nanti di akhirat, tapi disuruh Nabi untuk belajar bahasa Yahudi supaya apa? Itu kalau dalam kancah peperangan misalnya, itu kita dapat translate bagaimana cara peperangannya orang Yahudi. Kalau kita tidak bisa terjemahan gimana? Bisa kalah umat Islam. Betul. Habis umat Islam kayak gitu kan? Apa kita teknologi hari ini misalnya kita mau mengalahkan. Misalnya hari ini negara adidaya siapa? Kita nggak kuasai teknologi gimana? Betul. Nah, jadi maka fardu kifayah. Islam itu membagi nanti ada fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain ini diwajibkan untuk seluruh muslimin mempelajari itu apa? Yaitu ilmu agama itu. Ilmu
ibadah mahdo itu wajib fardu ain. Ilmu kehidupan. Dan ilmu kehidupan ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu yang tadi. Jadi sebagian Jadi kalau sebagian muslim belajar ada satu orang atau dua orang yang mengamalkan atau mempelajari itu, sudah gugur muslim yang lain. Jadi misalnya ada yang belajar matematika, jadi kita tidak berkewajiban lagi untuk pelajari matematika. Kenapa? Sudah diwakilkan oleh muslim yang lain. Itu namanya fardu kifayah. Gitu. Oke, karena mungkin kopinya udah habis. Nah, kita cukupkan sekian guys. Kita nantikan Panjang lagi. nih kita panjang sampai nih. kemana-mana. Oh, betul. Dari semua sisi udah kita bahas gitu ya. Nah, nanti boleh komen guys. Kira-kira setelah ini kita mau bahas apa lagi? Mau politik kah, sejarah kah, atau ekonomi, atau apapun, bebas boleh komen di bawah sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.